Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, sebagai dosen mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, perkenalkan saya Yose Herlinda sebagai moderator yang bertugas. Izinkan saya memperkenalkan pemateri kami yang terdiri atas Anissa Salsabila, Della Sari, Revalina, Nesa Bella, Eka Safitri, dan Zakiatul Mufidah. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan aliran pokok pendidikan di Indonesia dengan judul Perguruan Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Sebelum itu kami akan menayangkan video terkait materi. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendirian Perguruan Taman Siswa. Seperti pada video yang telah dipaparkan sebelumnya, Perguruan Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1932. Perguruan Taman Siswa ini meliputi semua jenjang persekolahan, dimulai dari taman kanak-kanak yang dinamai dengan Taman Indira, sekolah dasar yang dinamai dengan Taman Muda, serta taman dewasa yang juga mencakup dengan taman guru. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Della Sari. Kepada Della, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Atas kesempatannya, saya akan melanjutkan materi asas dan tujuan perguruan taman siswa. Asas dan tujuan perguruan taman siswa. Perguruan kebangsaan Taman Siswa mempunyai 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda, serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup, bersifat nasional dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut dikenal dengan Asas 1922 sebagai berikut. 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. 3. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. 5. Hidup dengan kekuatan sendiri. 6. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. 7. Berhamba kepada anak didik. Dalam perkembangan selanjutnya, Taman Siswa melengkapi Asas 1922 tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma, yaitu 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat alam, 3. Asas kebudayaan, 4. Asas kebangsaan, dan 5. Asas kemanusiaan. Tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa adalah 1. Sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. 2. Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Della. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Revalina. Kepada Reva, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Della Sari tentang upaya yang dilakukan Perguruan Taman Siswa sebagai berikut.
Yang pertama yaitu menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar taman siswa. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan hidup keluarga taman siswa sehingga dapat tampak terwujud masyarakat taman siswa yang dicita-citakan. Yang keempat, meluaskan kehidupan ke taman siswa di luar lingkungan masyarakat perguruan. Yang kelima, menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum dengan dasar-dasar dan hidup taman siswa. Dan yang keenam, menjalankan tugas usaha kemasyarakatan dalam masyarakat dalam bentuk badan sosial, usaha pembentukan kesatuan hidup kekeluargaan sebagai pola masyarakat baru Indonesia, usaha pendidikan kader pembangunan, dan yang terakhir adalah mengusahakan terbentuknya pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Revalina atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nesa Bella. Kepada Nesa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Revalina. Apa sih hasil yang dicapai perguruan taman siswa? Perguruan taman siswa telah mencapai berbagai hal seperti pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan. Ketiga, pencapaian itu merupakan pencapaian sebagai suatu yayasan pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Sapitri. Kepada Eka, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah dan asas INS Kayu Tanam. Yang pertama yaitu sejarah INS Kayu Tanam. Tesis utama pemikiran INS tentang berkeaktifan mengenai suatu energi penggerak dinamika sejarah peradaban manusia inilah yang menjadi formula bagi Moh Syafi'i dalam membuat ruang pendidikan INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, tepatnya di Sumatera Barat. Syafi'i percaya bahwa manusia yang menjadi atau yang berusaha menjadi makhluk berkeaktifan itu saling berkaitan. Asas INS Kayu Tanam terdiri dari 5 asas. Asas yang pertama yakni berpikir logis dan nasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, dan menentang intelektualisme. Setelah kemerdekaan, Syafi'i mengembangkan asas pendidikan INS menjadi dasar pendidikan RI menjadi sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kerakyatan, kebangsaan, gabungan antara pendidikan ilmu umum dan keduluan dan lain-lain. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Eka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakiatul Mufida. Kepada Zakiatul, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan, dan usaha yang dilakukan INS Kayu Tanam adalah menetapkan dan memperluas gagasan tentang pendidikan nasional, menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan dan program khusus untuk menjadi guru, menerbitkan majalah-majalah anak untuk bacaan dalam rangka memberantas buta huruf dan angka, mencetak buku pelajaran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zakiatul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nesa Bella. Kepada Nesa, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, untuk hasil yang dicapai INS Kayu Tanam adalah mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, terutama pendidikan keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidikan atau jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Jadi kesimpulannya adalah Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang terbentuk atas dasar reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial saat itu. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama awal Suwardi Suryaningrat dengan asas yang disebut Pancadharma. Sedangkan INS Kayu Tanam terlahir atas pemikiran pendidikan EMS berkeaktifan, sehingga INS Kayu Tanam lahir pada tanggal 31 Oktober 1926 dengan 5 asas juga.
Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendidik rakyat pribumi menuju kemerdekaan lahir batin. Untuk itulah mereka melakukan berbagai macam upaya hingga menghasilkan pencapaian-pencapaian seperti pemikiran tentang pendidikan nasional, membentuk lembaga pendidikan, dan berbagai ruang pendidikan serta sejumlah alumni berprestasi. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang disampaikan. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, word that thing, bitches on my line.